Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Cardinale telah tiba di tempat latihan AC Milan untuk memberikan dukungan sebelum hari pertandingan Derby della Madonnina. Beberapa waktu yang lalu, Cardinale dilaporkan akan menghadiri pertandingan besar saat Diavolo menjamu Inter di San Siro dan sekarang kehadirannya dapat dikonfirmasi. Cardinale telah tiba di Milanello dan dia sudah ditunggu oleh banyak wartawan yang bertepatan dengan konferensi persnya Massimiliano Allegri. Pietro Balzano Prota membagikan sebuah video yang memperlihatkan Cardinale tidak mengatakan apapun saat mobil yang ditumpanginya melaju melewati gerbang Milanello. Namun pemilik Rossoneri itu menurunkan jendelanya untuk memberikan sedikit sapaan kepada para wartawan dengan lambaian tangan. Nih, Mimin kasih video lambaian tangan dari Pak Cardinale. Davide Bertesaghi telah pulih tepat waktu untuk Derby della Madonnina melawan Inter nanti malam menurut sebuah laporan. Lanis mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Bertesaghi telah pulih tepat waktu dari masalah otot yang dideritanya saat menghadapi Cremonese. Meskipun besar kemungkinan dia tidak akan bermain sejak awal, tetapi ini tentu saja merupakan berita baik untuk Massimiliano Allegri yang telah dibuat pusing oleh cedera dari para pemainnya. Sebelumnya Allegri telah kehilangan Matteo Gabbia yang harus menjalani operasi di Inggris untuk menyelesaikan masalah hernia yang dideritanya. Kehilangan ini tentu menghasilkan lubang besar karena saat ini skuad hanya menyisakan 4 back dan ketersediaan Bertesaghi jelas akan sangat berpengaruh. Saat ini Pervis Estupinan menjadi favorit untuk mengisi peran sayap kiri, sedangkan Bertesaghi akan duduk di bangku cadangan demi menambah kedalaman skuad. Bertesaghi tidak hanya dapat menggantikan back Ekuador itu di pertengahan pertandingan, tetapi dia juga bisa berperan sebagai back tengah jika dibutuhkan. AC Milan siap kembali berinvestasi pada musim panas 2026-2027 mendatang menurut sebuah laporan. Lanis mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Milan memiliki beberapa posisi yang ingin diperkuat, tetapi ada dua yang paling menonjol, bek tengah dan penyerang tengah. Dua nama teratas untuk peran nomor 9 adalah Moiskin dari Fiorentina dan Matteo Retegui dari Al Qadisiyah. Allegri tampaknya lebih memprioritaskan kedatangan Ken karena mereka sebelumnya telah bekerja sama saat masih bahu-membahu membantu Juventus. Namun yang terpenting bagi sang pelatih adalah penyerang yang datang telah teruji di Serie A sehingga Retegui juga masih berada di dalam daftar buruan. Sementara itu Rossoneri telah memantau beberapa pemain untuk peran bek tengah. Bahkan mereka dikabarkan siap menandatangani 2 bek tengah sekaligus pada musim panas. Militare sangat menyukai Mario Gila dari Lazio dan Allegri menginginkan Federico Gatti dari Juventus yang sekali lagi merupakan mantan anak asuhnya di Turin. AC Milan akan memecahkan rekor baru di Serie A berkat pertandingan Derby della Madonnina nanti malam menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa karena tingginya harga tiket untuk Derby nanti malam, Milan akan mencetak rekor penjualan tiket pertandingan di Serie A. Jumlah pendapatan yang diperkirakan lebih dari 8,7 juta euro dan ini mengalahkan rekor yang sebelumnya dicetak Inter dengan total pendapatan sebesar 8,64 juta euro. Meskipun harganya tergolong tinggi, tiket tetap terjual dengan cepat untuk pertandingan tersebut dan 75,5 ribu penggemar akan datang ke tribun. Ini akan menjadi pertandingan terlaris Milan sejak derby musim lalu. Saat itu mereka meraup pendapatan sebesar 7,3 juta euro dari penjualan tiket. Hampir dari 100 negara akan diwakili oleh para penonton yang telah membeli tiket untuk pertandingan akbar tersebut. Sementara itu, derby Milan akan disiarkan lebih dari 200 negara. Harga ini jelas harus menjadi fantastis karena duo Milan saat ini telah kembali mendapatkan penggemar mereka, sehingga mereka tidak boleh menyanyiakan hal tersebut demi dapat terus melebarkan sayap. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Massimiliano Allegri akhirnya buka suara tentang spekulasi masa depannya yang terus dikabarkan segera hengkang. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa AC Milan siap menaikkan gaji pelatih mereka menjadi 6 juta euro bersih jika target lolos ke Liga Champions musim depan tercapai. Selain itu, Allegri juga akan diberikan peran yang lebih besar dalam menentukan pemain datang pada bursa transfer musim panas mendatang. Selama konferensi pers kemarin jelang pertandingan melawan Inter, Allegri akhirnya menjawab tentang masa depan yang dirumorkan akan hengkang ke ibu kota Spanyol. Berikut komentar
komentar pelatih Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Saya terikat dengan Milan dengan kontrak hingga 2027. Ke depan adalah besok, lalu hari Minggu setelahnya. Saya senang di Milan, saya sangat senang. Kami memulai proyek pada bulan Juli, belum sedang bekerja menuju masa depan. Tetapi sampai kita mencapai tujuan itu, kita harus fokus pada masa kini. Kami belum mencapai apapun. Milan harus kembali ke Liga Champions, ungkapnya. Massimiliano Allegri akhirnya membahas rumor mengenai Andre yang ternyata membantu timnya sebelum derby. Dalam konferensi pers Allegri membahas berbagai hal yang salah satunya adalah rumor kedatangan Andre dari Corinthians. Berikut komentar pelatih AC Milan itu disampaikan melalui Milan News. Kita yang ditulis dan dikatakan hanya menjadi kebaikan bagi kami. Kami belum memfokuskan terlalu banyak energi pada derby. Kami berharap dapat tiba dengan kepala segar dan memainkan pertandingan yang bagus melawan tim yang kuat. Besok ketika wasit meniup peluitnya, kami harus berlari. Andre, saat ini jangan berbicara tentang bursa transfer. Kita semua perlu fokus pada tujuan utama, yaitu Liga Champions. Memang benar bagi klub untuk memikirkan masa depan, tetapi saat ini kita tidak bisa membuang-buang energi kita untuk hal-hal lain, ungkapnya. Zlatan Ibrahimovic mengenang derby favoritnya menjelang pertandingan melawan Inter nanti malam. Ibrahimovic diwawancarai panjang lebar di Milanello dan berbicara tentang derby favoritnya serta final Supercoppa Italiana tahun 2011. Berikut komentar si Singa disampaikan melalui CBS. Saya punya satu di Supercoppa Italiana, sebenarnya tidak ada di sini. Itu dimainkan di Cina. Kami mengalahkan mereka dan kami memiliki perjalanan pulang yang menyenangkan. 20 jam dengan trofi, jadi itu bagus, ungkapnya. Pakar keuangan mengkonfirmasi bahwa PIF tidak pernah berniat untuk membeli AC Milan. Sebelumnya Marco Farini membagikan informasi bahwa PIF hampir mengakuisisi Diavolo, tetapi karena klub sedang diselidiki oleh pihak berwenang karena permasalahan kepemilikan, maka Arab Saudi pada akhirnya dilaporkan mundur dari kesepakatan karena permasalahan tersebut. Namun sekarang Alessandro Guidiz menanggapi laporan dari Farini dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan Farini adalah omong kosong. Berikut cuitan dari sang pakar keuangan tersebut disampaikan melalui akun X miliknya. Marco, PIF tidak pernah mendekati Milan. Saya bertemu dengan kepala investasi olahraga PIF di London. Kami berdua menjadi pembicara di sebuah konferensi dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia mengesampingkan investasi di klub sepak bola luar negeri. Itulah faktanya. Ada begitu banyak hoax yang beredar tentang Arab, Milan dan Inter. Tidak pernah ada yang konkret, tulisnya. Gianpaolo Pazzini tidak berharap tersaji derby della Madonnina yang spektakuler nanti malam. Pazzini diwawancarai oleh Corriere della Sera dan dia menyoroti bahwa AC Milan dan Inter harus sangat berhati-hati karena mereka sama-sama menginginkan kemenangan sehingga pertandingan akan berjalan biasa saja. Ikut komentar mantan penyerang Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Derby selalu luar biasa, tetapi saya tidak mengharapkan pertandingan yang spektakuler. Kedua tim akan berhati-hati. Mungkin mereka akan mengambil risiko pada babak kedua karena keduanya ingin menang. Secara umum, saya mengharapkan derby taktis. Ya, tidak ada gunanya bertele-tele. Keunggulan 13 poin akan menentukan. Bahkan keunggulan 10 poin sudah sangat banyak karena Inter hanya akan berkompetisi di Coppa Italia. Menangkan derby akan memberi antusiasme pada Milan dan mereka ingin mencobanya. Namun saya melihat Inter sebagai favorit kuat. Kedua pelatih telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Allegri telah memberi AC Milan identitas dan sekarang mereka berjuang untuk tempat yang tepat. Ivo juga melakukan sesuatu yang penting. Ada banyak skeptisisme di sekitarnya, tetapi dia membawa energi dan jiwa kembali tim yang sangat terdemoralisasi tahun lalu, ungkapnya.